Jepang kini menjadi salah satu negara yang menjadi panutan dalam sektor pariwisata. Karena kesuksesannya dalam mengelola alam, dan menjadikan seni budaya sebagai daya tarik wisata dunia. Tetapi, keberhasilan Jepang tidak lahir dari kebetulan, melainkan karena hasil kerja keras mereka dalam bekerja. Masyarakat Jepang dikenal menjunjung tinggi disiplin, tanggung jawab, dan rasa saling menghormati. Dalam budaya kerja Jepang, ada istilah Kyodo, yaitu semangat kerja gotong royong dalam bekerja, untuk mencapai tujuan bersama. Dan Omotenashi, semangat keramah tamahan yang melayani tamu dengan sepenuh hati, tulus, dan tanpa pamrih, serta melampaui harapan. Hal tersebut telah membuat Jepang berhasil memadukan tradisi dengan teknologi modern dalam pariwisata dengan menawarkan pengalaman, bukan sekadar destinasi. Pendekatan ini tercermin jelas dalam standar layanan dan produk mereka, yang menjadi tolok ukur bagi banyak negara di dunia. Jepang menetapkan best practice tinggi dalam kualitas dan kepuasan pelanggan, yang patut kita pelajari dan adaptasi. Filosofi produksi asal Jepang, yang lahir dari semangat untuk bekerja dengan cermat dan efisien, disebut dengan just in time. Intinya sederhana, produksi dilakukan tepat saat dibutuhkan, dalam jumlah yang pas, dan tanpa ada proses yang dikerjakan dengan sia-sia. Toyota lah yang menjadi pelopornya. Melalui Toyota Production System, yang menunjukkan bahwa efisiensi bukan berarti terburu-buru, tapi tentang menghargai setiap langkah dalam proses. Dengan GIT, semua hal diperhitungkan dengan presisi, mulai dari bahan baku, waktu kerja, sampai pengiriman. Agar tidak ada sumber daya yang terbuang secara percuma. Semangat GIT ini, ternyata dapat diterapkan juga di Desa Purwoharjo, yang terkenal dengan produk batu lukisnya. Pengrajin batu di sana, sudah memiliki alur kerja yang cukup tertata, produksi dilakukan sesuai kebutuhan acara, stok disimpan dengan baik, dan perawatan karya diperhatikan. Akan tetapi, ada peluang untuk membuat prosesnya lebih efisien, terutama pada tahap pembersihan dan pengeringan batu. Dengan sedikit penyempurnaan cara kerja, pengrajin di Purwoharjo bisa meniru semangat GIT, dengan menghasilkan karya yang tepat waktu, berkualitas, dan tetap hemat tenaga serta bahan. Bicara soal efisiensi dan seni batu lukis yang mendunia, tidak lengkap rasanya tanpa menyinggung sosok yang sudah menjadi ikon global di bidang ini, yaitu Akie Nakata. Mari berkenalan dengan Akie Nakata. Seorang seniman Jepang yang berhasil mengubah batu biasa menjadi karya seni paling hidup. Ia menggunakan sekumpulan batu yang ditemukan di alam, sebagai media lukis utamanya. Lukisan hewan yang sangat detail dan realistis dihasilkan oleh Akie Nakata. Bukan sekadar lukisan, tapi menyerupai patung hewan sungguhan berukuran mini, pas untuk digenggam di telapak tangan Anda. Karyanya unik, karena Akie Nakata tidak pernah mengukir atau mengubah bentuk asli batunya. Ia melukis, dengan mengikuti kontur alami batu tersebut. Bagi Akie Nakata, setiap batu memiliki nyawa di dalamnya. Ia hanya membantu menghadirkan makhluk hidup yang sudah ia rasakan ada di sana. Standar realisme, dan filosofi Akie Nakata yang menghormati bentuk alamiah batu, menjadi parameter kita dalam melihat potensi seni. Semangat kreatif serupa, juga tumbuh di Indonesia. Khususnya melalui G2RT Batu Lukis di Purwoharjo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbeda dengan fokus Akie Nakata pada hewan, para pelaku seni di Purwoharjo mengembangkan spektrum tema yang lebih luas, seperti lukisan pemandangan alam ikonik yang detail, hingga lukisan potret manusia yang menantang. Menjadikan batu lukis sebagai kanvas unik untuk melestarikan memori visual lokal. Inilah perwujudan seni batu lukis Indonesia, yang menawarkan keindahan visual dan fungsi pajangan, dengan tetap memanfaatkan medium batu yang unik. Kisah batu lukis di Purwoharjo, bukan hanya tentang kanvas dan melukis, tetapi juga tentang potensi komunitas lokal. Mari kita bedah lebih dalam, inovasi, proses kreatif, dan peran G2RT, dalam memberdayakan ekonomi daerah. Sejak diluncurkan pada tahun 2018, Global Gotong Royong Tetrapreneur atau G2RT, telah menjadi salah satu model unggulan pengembangan kewirausahaan desa, di daerah istimewa Yogyakarta. Bahkan mulai dikenal di kancah nasional. Digagas oleh Dr. Rika Fatimah PL, ST, MSc, PhD, dosen di FEB UGM. G2RT hadir sebagai jawaban atas ketimpangan ekonomi desa kota,
serta tantangan posisi tawar produk desa di pasar global. G2RT merupakan wujud inovasi sinergi gerakan gotong royong dan wirausaha desa sebagai kekuatan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Gotong royong telah mengakar kuat sebagai salah satu kekayaan intelektual bangsa. Melalui G2RT, spirit gotong royong masyarakat diupayakan dapat mewujudkan masyarakat yang tangguh, mandiri, dan bernilai jual desa yang menjanjikan. Desa yang memiliki keunggulan bersaing dan berintegrasi, baik melalui pemerintah, akademis pemerintah desa, lembaga yang berada di desa, hingga masyarakat luas. Kebudayaan berbasis gotong royong strategis, yang mengintegrasikan 4 elemen penting pengembangan kewirausahaan, yang dikenal sebagai TETRA. TETRA 1, rantai pasok. TETRA 2, pasar wirausaha. TETRA 3, kualitas wirausaha. Dan TETRA 4, merek wirausaha. Desa Purwoharjo di Yogyakarta membuktikan bahwa warisan alam bisa menjadi modal utama, mengubah batu kali menjadi batu lukis yang berkesan. Dengan semangat gotong royong dan kemandirian masyarakat yang digerakkan oleh prinsip G2RT, menjadi kunci untuk mengantarkan Desa Purwoharjo semakin dikenal di kancah global. Ikuti perjalanan kami, melihat batu kali menjadi ikon kebanggaan desa. Bersama G2RT, kita bawa batu lukis Purwoharjo mendunia. Batu lukis Purwoharjo merupakan salah satu karya ikonik dari Desa Wisata Purwoharjo. Lahir dari kreativitas masyarakat lokal, dengan semangat gotong royong. Produk ini memiliki ciri khas pada bentuk alami batu yang dibiarkan utuh, dan dijadikan inspirasi utama dalam menentukan tema lukisan. Sehingga setiap karya menjadi unik, personal, dan bernilai seni tinggi, seperti filosofi seniman Jepang Aki Nakata sebagai panutan. Proses pembuatannya dilakukan secara teliti, dimulai dari pemilihan batu yang bertekstur halus, pembersihan, pelukisan menggunakan cat akrilik sesuai karakter batu, hingga finishing dengan vernis agar tahan lama dan berkilau. Menariknya, pembuatan batu lukis sering dilakukan secara live di hadapan wisatawan, pelajar, dan komunitas yang berkunjung ke desa wisata, menciptakan interaksi langsung antara seniman dan pengunjung. Namun demikian, pasar yang terbentuk masih belum sempurna, karena produksi dilakukan hanya saat ada pesanan atau pameran. Belum ada media sosial atau identitas branding yang kuat, dan pengerjaannya masih bersifat individual, tanpa wadah kelompok kreatif. Setelah kita mempelajari lebih dalam, terkait apa itu batu lukis dan ciri khasnya, mari kita pelajari teori utama dalam pembuatan batu lukis, dalam konteks Operation and Technology Management. Dalam teknik operasional pembuatan batu lukis, digunakan teori menarik, yaitu The Stages of Product Innovation. Inti dari teori ini adalah merancang suatu bisnis secara menyeluruh, mulai dari filosofi dasar, hingga output yang akan dihasilkan. Filosofi di balik kerajinan batu lukis Purwoharjo adalah memberikan nilai tambah dari alam lokal, menjadi identitas desa wisata, sekaligus sarana edukasi dan kreativitas masyarakat. Pak Sidik lebih memilih batu lukis karena bahan bakunya mudah diperoleh, belum banyak dikembangkan di daerah lain, dan mendukung konsep desa wisata edukatif, yang dibarengi dengan tujuan menjadi produk ikonik Desa Purwoharjo, dalam paket wisata Tinala. Selain itu, adapun dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif lokal, dan memberikan edukasi pengalaman seni bagi pengunjung. Perjalanan inovasi ini, dapat kita bedah mengikuti 5 tahapan utama dari teori tersebut. Tahap konsep generation. Tahap ini, bermula dari pengamatan Pak Sidik sebagai warga lokal melihat potensi bahan baku batu yang melimpah di Sungai Tinala. Idenya bukan sekadar melukis, melainkan mengubah batu yang berserakan menjadi produk bernilai jual tinggi. Konsep ini lahir dari perpaduan warisan kemampuan melukis orang tua beliau, dengan keinginan menciptakan produk komersial yang bisa masuk ke berbagai segmen pasar, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Tahap konsep screening. Dalam penyaringan ide, batu kali dipilih karena ketersediaannya yang sangat mudah didapat di sungai sekitar, sehingga biaya bahan baku rendah. Selain itu, konsep ini lolos seleksi karena fleksibilitasnya. Produk bisa dibuat on the spot untuk lukisan alam tanpa sketsa, atau dengan teknik sketsa mendetail untuk pesanan karakter wajah. Ini dinilai sebagai ide paling layak untuk mendukung ekonomi kreatif desa tanpa modal besar di awal. Tahap preliminary design. Di tahap desain operasional, Pak Sidik menetapkan standar alur produksi yang jelas. Mulai dari pencarian batu,
pembersihan, penjemuran hingga kering, baru kemudian dilukis menggunakan kuas, cat, dan palet. Spesifikasi waktu pengerjaan pun ditetapkan, yaitu rata-rata 2-3 jam per batu. Desain awal ini membagi produk menjadi dua kategori teknis, lukisan pemandangan yang lebih cepat, dan lukisan wajah yang memerlukan presisi sketsa pensil. Dalam tahap evaluation and improvement, konsep lukisan pada batu dievaluasi melalui berbagai aspek, untuk menyempurnakan batu lukis sebelum masuk ke tahap prototype. Pada tahap terakhir, tahap prototyping and final design. Konsep diwujudkan menjadi prototipe sederhana, yang kemudian dinilai. Desain akhir, kemudian diselesaikan dengan detail teknis, fungsionalitas, dan estetika yang optimal, hingga siap untuk didistribusikan sampai ke tangan pembeli. Batu lukis Purwoharjo kini telah melalui penyempurnaan desain dan siap untuk go to market. Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan nilai komersialnya, diperlukan strategi pemasaran yang tepat, guna menjadikannya produk ikonik unggulan. Dari Jepang, kita belajar bahwa kualitas adalah hasil dari sistem yang menghargai proses dan kerja sama. Dan di Purwoharjo, nilai itu tumbuh melalui tangan-tangan yang melukis batu menjadi kehidupan. Melalui G2R Tetrapreneur, kami melihat bagaimana semangat gotong royong, disiplin, dan kreativitas bisa menjelma menjadi karya yang bernilai ekonomi dan budaya sekaligus. Desa Purwoharjo telah membuktikan potensinya, melalui karya batu lukis mereka yang bahkan sudah pernah tampil di pameran bergengsi di Hotel JW Marriott. Bukan hanya karena keunikan medianya, tapi karena nilai estetika dan ketekunan yang tertanam dalam setiap sapuan puasnya. Ketika kami melihat langsung hasil karya dari Pak Sidik, kami dibuat kagum. Media yang digunakan adalah batu, dengan permukaan yang tidak selalu rata dan keras. Namun, Pak Sidik berhasil menghadirkan warna yang vibran, detail yang halus, dan ekspresi yang hidup. Sebuah pencapaian luar biasa yang menunjukkan bahwa seni tidak dibatasi oleh alat, tapi oleh imajinasi dan ketulusan seniman di baliknya. Meski demikian, kami juga menemukan bahwa keterbatasan sumber daya yang membuat karya ini belum dapat mencapai potensi optimalnya. Disinilah G2RT berperan penting, untuk mendukung seniman lokal dengan menyediakan media lukis yang terstandar, agar kualitas karya bisa konsisten tanpa mengurangi karakter uniknya. Maka diperlukan beberapa langkah konkret sebagai rekomendasi kami, untuk membawa batu lukis Purwoharjo menuju ikonik global. Pertama, standarisasi mutu. Mengoptimalkan kualitas hasil karya, melalui penyediaan bahan baku seperti batu, cat, dan teknik finishing yang terstandar, juga konsisten dalam berkolaborasi antara desa dan pengelola G2RT. Kedua, efisiensi produksi dan SDM. Mempercepat proses produksi dengan menambah tenaga kerja berbasis gotong royong, serta menyediakan stok bahan baku siap pakai, agar seniman bisa fokus pada kreativitas. Ketiga, quality control dan evaluasi. Menerapkan standar QC yang ketat dan evaluasi rutin terhadap kerapian, serta komposisi karya untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dalam ekosistem produksi. Keempat, kehadiran digital. Memperluas jangkauan pasar dan edukasi nilai budaya, melalui pemanfaatan media sosial serta platform marketplace resmi. Rangkaian rekomendasi operasional ini adalah fondasi dasar yang perlu diperkuat untuk menjaga keberlanjutan usaha batu lukis. Namun, sesuai dengan semangat G2RT yang tidak hanya menata proses, tetapi juga mendorong desa agar mampu menantang diri mereka sendiri untuk menjadi ikonik global. Tahap berikutnya adalah melihat peluang pengembangan dalam skala yang lebih besar. Rekomendasi ini bukan sekadar perluasan produk, melainkan arah visi jangka panjang. Kami susun sebuah horizon masa depan yang membuka kesempatan untuk Purwoharjo menjadi ikonik global melalui inovasi budaya, momentum nasional, dan jejaring internasional. Simbol kemenangan global. Menjadikan batu lukis Purwoharjo sebagai trofi atau souvenir resmi di ajang internasional, seperti MotoGP, G20, atau ASEAN Summit. Untuk mentransformasi karya lokal menjadi ikon budaya dunia di mata internasional. Diversifikasi ekosistem produk. Mengembangkan potensi batu menjadi berbagai lini produk. Mulai dari alat kuliner premium seperti cobek atau ulekan, dekorasi rumah eksklusif, hingga material arsitektur modern yang ramah lingkungan. Stone Art Experience Village. Membangun destinasi wisata kreatif, yang menawarkan pengalaman langsung melalui workshop seni, museum batu, dan kafe tematik,
yang menonjolkan keunikan elemen batu desa. Landmark Purwoharjo Stone Amphitheater mewujudkan panggung pertunjukan terbuka berbahan batu, sebagai ikon pariwisata baru yang ikonik dan berskala global. Sejajar dengan kemegahan GWK Bali, atau Candi Prambanan. Ide-ide ini memang ambisius, tetapi di ruang inilah G2RT bekerja. Mengajak desa berani menantang kemungkinan baru, sebagai langkah menuju identitas global. Dari batu yang diam, lahirlah suara tentang ketekunan, kreativitas, dan tentang Indonesia yang mampu menciptakan keindahan dari kesederhanaan. Batu lukis Purwoharjo bukan sekadar karya seni. Ia adalah cerita tentang manusia, alam, dan gotong royong yang hidup di dalamnya. Melalui G2RT Trapreneur, mari kita terus mendukung seniman dan desa untuk tumbuh, berdaya, dan dikenal dunia. Karena dari sebuah batu sekalipun, Indonesia dapat bersinar di kancah dunia.